halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di hari Jumat ya, menjelang akhir pekan bersama saya Sunarit dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini hari Jumat kita mulai jangan terlalu serius dulu ya, karena akhir pekan gitu biasanya kita langsung ngomong yang serius tuh, soal perpu, soal perpanjangan masa jabatan dan sebagainya. Sekali ini kita ngomongin survei, tapi juga kita nggak usah terlalu serius juga ngomongin surveinya. Tapi ini menarik karena survei ini dilakukan oleh SMRC yang selama ini kita tahu bahwa ya mereka ini pendukung dari Pak Jokowi gitu. Tapi surveinya itu sangat menarik karena ternyata dia mempublikasikan data yang menurut saya ini cukup mengejutkan karena mengejutkannya karena SMRC yang menyampaikan ya, bukan karena faktanya di lapangan. Karena menurut SMRC itu sekarang ini andai Pak Jokowi ikut lagi Pilpres gitu hanya dipilih 15,56%. Di 15,5%. Nah, menurut saya dan menurut si Saiful Mujani, pemilik SMRC ini agak mengherankan. Kenapa? Karena tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu 7,4%. Jadi dan terus menurun terus itu tingkat apa elektabilitasnya Pak Jokowi. Nah, apa kata dia ini terjadi gap yang jauh banget antara kepuasan dengan tingkat elektabilitas. Karena kata dia harusnya setidaknya mendekati 50% lah gitu. Gimana kita membaca survei ini, Bung Rocky? Ya, survei itu kuantifikasi dari persepsi publik. Jadi kita mesti pastikan dulu bahwa itu persepsi dan itu yang dikuantifikasi. Itu tentu ada jarak antara apa yang dipersepsikan dan apa yang menjadi keyakinan itu. Ada yang disebut sebagai beda antara truth dan usefulness, antara benar dan berguna itu. Jadi kita mau tahu sebetulnya di belakang hasil-hasil kuantitatif itu, yang mana yang benar, yang mana yang berguna, kan itu intinya tuh. Tentu yang akan dipilih untuk diucapkan adalah yang berguna, bukan yang benar. Dalam politik berguna lebih penting dari benar. Tetapi di dalam etika bernegara, jadi pertama kali SMRC bukan pertama kali, berkali-kali SMRC membuat semacam dilema supaya publik seolah-olah ya mendua pikirannya. Padahal bukan mendua kali. Dan prestasi itu bukan apa yang dia janjikan. Tentu itu yang mesti jadi evaluasi kebijakan. Tuh. Artinya Jokowi tidak menghasilkan kebijakan yang dia janjikan di awal kampanye. Karena itu dianggap dia pembohong contradiction. Tetapi bagi mereka yang menginginkan rejim Jokowi ini atau pengaruh dari Jokowi masuk ke dalam pikiran publik, itu pasti dia akan cari fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang ada yang kelihatan berhasil. Lalu orang lihat misalnya Jokowi kemarin mencoba apa LRT apa segala macam tuh, itu hebat betul tuh. Oh iya memang kalau cuma bikin LRT kereta cepat itu cuma soal uang. Karena teknologinya udah standar aja mau pakai Jepang, mau pakai Cina. Tetapi cuma soal uang. Dan uang itu uang yang kita pinjam. Dan yang kita pinjam itu justru membuat kita berpikir ulang bisa nggak kita bayar tuh. Jadi mereka yang mengeluhkan Jokowi karena kereta cepat lah, LRT lah. Itu artinya dia nggak paham bahwa itu adalah bagian yang akan dia bayar nanti. Kan itu nggak pernah berjanji buat kita membangun tanpa hutang. Itu masalahnya. Jadi ini cebong-cebong ini dia senang karena Jokowi melakukan sesuatu yang tidak yang menganggap bahwa itu berhasil Pak Jokowi. Iya dia nggak janjikan itu. Dia berjanji untuk membangun tanpa hutang. Yang sekarang dia membangun sepenuh-penuhnya dengan hutang itu. Dan kalau kita hitung soal-soal kebijakan ekonomi Pak Jokowi, ya memang ekspor kita naik, tetapi ekspor itu dihasilkan oleh 2-3 komoditas yang dikuasai oleh 2-3 orang aja tuh. Nggak ada tetesan ke rakyat. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan kita nggak mungkin pakai data-data SMRC karena publik nggak di brief lebih dahulu. Kan mesti diberitahu lebih dahulu kan. Begini ya publik ya, Pak Jokowi bilang bahwa dia akan membangun tanpa hutang. Sekarang dia membangun dengan hutang.
memang terlihat yang dia bangun itu etis apa enggak, kan mesti begitu. Pertanyaan penuntunnya begitu supaya kita bisa bedain tadi antara truth dan usefulness, antara yang benar dan yang berguna itu gitu kira-kira. Ya, ya, Ini ya. kita kasih bongkaran metodologi aja. Ya, ya. Tapi pertanyaannya begitu, pertanyaannya ya tadi dia menyebutkan bahwa terlalu jauh jarak antara kepuasan dengan elektabilitas dan kemudian dia memberi justifikasi mungkin. Nah, ini yang menarik katanya. Mungkin karena mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan mencalonkan diri lagi. Ini menurut saya bahasa ini juga perlu kita kita kritis ini ada apa ini rasanya karena nggak mungkin juga kalau jarak itu terlampau jauh begitu. Itu lebih dari 60% selisihnya. Hampir lebih dari 50% selisihnya. Itu kan gila banget. Ya, jadi itu tadi saya terangkan di ujung si pembuat survei itu akan membuat kesimpulan untuk diajukan sebagai dilema pada publik kan. Jadi sebetulnya kalau dikondisikan kembali bahwa 3 periode akan masih berlanjut, penundaan pemilu masih akan berjalan tuh. Ada dasarnya yaitu orang masih puas pada Jokowi itu. Jadi Jokowi boleh nggak dipilih, tetapi dia berhak untuk melanjutkan atau memperpanjang periodenya karena ada kepercayaan. Kan itu dasarnya kan. Jadi ini mau nipu sebetulnya tuh, nggak ada soal nggak terpilih, tetapi dia kan legitimasinya tinggi. Masa nggak percaya kalau diperpanjang itu justru lebih banyak infrastruktur yang dibuat. Itu akal-akalan metodologi yang dengan mudah kita bisa pergok apa namanya keculasannya itu. Ini kata culas ini lagi viral karena dipakai oleh Ibu Fitri terus. Keculasan dari rejim, dan keculasan itu justru yang dibenarkan oleh lembaga-lembaga survei. Jadi kelihatan kalau kita bongkar aja tuh cara berpikirnya. Jadi sebetulnya secara tidak sadar tadi SMRC mau sodorkan bahwa masih bisa diperpanjang dan masih bisa ditunda pemilu demi perpanjangan kekuasaan karena Jokowi masih dipercaya. Kira-kira begitu tuh. Itu tipu-tipu yang begitu. Atau saya berpikir begini ya, ini jadi sebenarnya menyiratkan dua skenario yang sedang dipersiapkan. Jadi artinya memang opsi perpanjangan itu masih jadi nomor satu karena kepuasan masih sangat tinggi. Tetapi kalau tidak kemudian tidak perpanjangan itu tidak berjalan, ya sudah disiapkan calon baru dalam hal ini Ganjar karena tiba-tiba saja kita membaca publikasi sejumlah lembaga survei bahwa sekarang ini tingkat apa elektabilitas Ganjar tuh naik sangat tinggi gitu, signifikan gitu. Padahal kita kalau melihat indikator di lapangan rasanya nggak mungkin ya. Semarang lagi dikepung banjir gitu dan beberapa daerah banjir. Kemarin juga ribut-ribut soal penggunaan dana Basnas untuk membangun rumah kader PDIP gitu. Apakah kemudian saya berpikir apakah ini juga bagian dari pressure karena disebutkan tanggal 10 ulang tahun PDIP nanti Bu Megawati kemungkinan besar gitu akan membuat kejutan dan itu diduga oleh para pengamat sebagai pengumuman calon presiden gitu. Ya itu yang 2 hari lalu kita bahas terus-menerus bahwa setiap jam 4.20 di istana, 4.20 nih ya, dikumpulkanlah di situ lembaga survei, oligarki, ada wakil oligarki untuk suplai keinginan politik dan ekonomi, dan istana tuh untuk menentukan apa headline yang mesti diajukan tuh. Supaya headline-nya berguna, maka lembaga survei mesti siap-siap kasih data tuh. Sama seperti tadi itu. Lalu timbul masalah tuh. Ini udah tanggal tuh berapa nih? Tanggal 6 itu. Nanti 4 hari lagi PDIP. Masih ada waktu untuk tekan Ibu Mega tuh. Jadi begitulah kerjaan yang biasa disebut sebagai fabrikasi itu. Apa namanya itu? Berkali-kali dalam teori komunikasi kita tahu difabrikasi supaya ada semacam kegugupan pada publik tuh. Dalam kegugupan itu disodorkan skenario-skenario tadi itu yang betul yang disebutkan Harrison tadi itu. Jadi 2 skenario ini dipakai dengan preteks bahwa rakyat pasti gugup melihat perkembangan dan mengetahui bahwa Jokowi ternyata dia kepuasannya masih tinggi, tapi dia nggak mungkin lagi dicalonkan. Oleh karena itu, mesti ada yang bisa meneruskan kepuasan Jokowi itu, yaitu Ganjar, dan itu harus cepat-cepat didengar oleh Ibu Mega ya, karena tanggal 10. Kira-kira begitu yang saya bayangkan. Ada war room, ada ruang apa namanya ya, war room namanya di istana itu yang mengevaluasi daily politics, dan today's isunya adalah PDIP harus mengucapkan calonnya itu. Jadi Ganjar dipush jauh-jauh. Sementara Anies tenang-tenang aja tuh di daerah mondar-mandir dan tetap dapat dukungan relawan. Jadi fabrikasi ini yang kita ngerti itu fungsi dari uang aja tuh, bukan fungsi dari etika politik.
Ya, kan ini sebenarnya kalau kita mundur lagi ke tahun 2014, ini pengulangan cerita lama ya. Bagaimana waktu, kalau tapi waktu itu, Bung Rocky bukan hanya lembaga survei, pada waktu itu pengamat media semua juga bekerja sama gitu, memblow up Pak Jokowi dan kemudian Bu Megawati pada waktu berhasil digerilya lah oleh mereka diintimidasi, disudutkan oleh lembaga survei, pengamat dan juga media. Tapi kali ini kelihatannya lembaga survei yang harus bekerja keras sendirian karena saya tidak melihat pengamat gitu yang cukup masif seperti pada waktu itu. Juga media sekarang juga tidak semasif seperti waktu itu juga. Iya, kalau mungkin kalau pengamatnya itu ada di istana, maka dia akan mengiyakan data itu. Ini pakai dalilnya Pak Mahfud ya. Tapi kalau pengamatnya ada di luar, maka dia pasti akan Hati-hati, malu. hati-hati Anda Hah? pakai dana Pak Mahfud, dalil Pak Mahfud hati-hati ya, mesti di. Oke, lanjutkan. Ya, oke. Saya senang karena Pak Mahfud berpikir betul-betul rasional kan. Karena Ya, dia ada di dalam, maka nggak mungkin dia kasih kritik. ya. Kalau dia berada di luar, pasti kritiknya berhamburan. Demikian juga tadi paralelisasi itu dengan para pengamat. Banyak pengamat yang ada di dalam yang memang digaji itu sehingga dia nggak mau kasih kritik. Nah pengamat yang di luar bukan karena nggak digaji, tapi dia malu untuk mengikuti pengamat yang di dalam kan. Kan itu intinya kan. LSM yang ada di luar malu untuk satu satu suara dengan LSM yang ada di dalam. Karena yang di dalam itu mencari suaka dan mencari amplop. Yang di luar itu memikirkan masa depan Indonesia tuh. Jadi betul sekarang yang ada tinggal pikiran lembaga survei. Dan kita tahu lembaga survei itu nggak pernah ngasih tahu apa sebetulnya yang dia mau ucapkan. Yang kedua, dari mana dia punya uang untuk melakukan survei supaya dia bisa mengucapkan. Dua-duanya nggak dia perlihatkan pada publik. Itu aja udah cacat dalam metodologi kan. Semua lembaga survei yang mengasuh opini publik, dia mesti declare duitnya dari mana. Harusnya dari publik. Kan itu. Tetapi kan kalau dibilang dari publik, orang menganggap kapan publik meminta Anda lakukan survei. Lain kalau survei pasar itu ya udah memang korporasi memesan pada agen-agen surveyor untuk tahu kualitas barang. Tapi kalau politik itu disembunyikan tuh. Jadi masalahnya nggak perlu percaya lembaga survei apapun karena satu prinsip dia dia tidak imparsial. Imparsialitas itu artinya pertanggung jawab keuangan pertama-tama tuh. Itu intinya tuh. Nah karena itu semua yang ada di headline hari ini sebetulnya itu palsu. Gampangnya begitu aja tuh. Supaya rakyat tahu lah ini lembaga survei ini lembaga yang diasuh oleh satu atau dua orang aja. Kemudian lembaga survei utama yang dua tiga itu beternak lembaga survei kecil-kecil. Lalu rapat sama-sama jam 4.20 di istana tuh untuk bikin gendang yang sama tuh, nambu genderang yang sama. Gampang aja gitu ya. Jadi opini publik kita itu dimainkan sebetulnya oleh mereka yang tamak, mereka yang rakus, mereka yang berupaya untuk memanipulasi tadi trustnya itu dimanipulasi supaya usefulness itu. Jadi kebenaran itu dimanipulasi hanya dengan melihat kegunaannya. Kalau nggak berguna, maka kebenaran itu dihalangi dengan survei. Ya, 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 ya. Tapi bagi kita sebenarnya yang bisa membaca situasi itu justru menguntungkan kan, Bung Rocky. Dengan membaca publikasi hasil survei, kita sebenarnya sudah tahu kemana ini arah skenario dari sana. Gitu. Ya, itu sebetulnya berkah terselubung itu, Ya, ya. blessing disguise itu, bahwa semakin lembaga survei ngomong itu semakin tahu arahnya tuh. Karena kita udah hafal cara berpikirnya kan. Jadi lembaga survei udah nggak punya grammar, udah nggak ada cara lagi. Jadi silahkan bahwa semakin dia memperlihatkan kontradiksi, semakin kita tahu ada decaying, ada pembusukan di istana itu, dan itu adalah berita gembira tuh. Ya, tapi persoalannya kan gitu. Persoalannya tidak semua publik kita gitu yang paham soal permainan-permainan semacam itu. Tapi meskipun saya kira sekarang ini makin lama publik juga semakin paham gitu. Tapi detail-detailnya mungkin mereka tidak akan tidak cukup paham gitu. Pasti itu publik, apalagi di daerah itu karena orang udah mulai merasa wah makin lama kok makin aneh tuh lembaga survei kan. Jadi mereka yang setiap kali saya dapat WA itu dan menganggap bahwa oke, untung ada FNN yang bongkar-bongkar metodologi itu. Iya memang saya bilang enggak, kita enggak bongkar. Kita justru senang kita ajukan lagi persyaratan supaya bikin lebih kacau lagi itu surveinya tuh. Supaya lebih busuk lagi yang terlihat kan. Jadi sebetulnya BEM itu tahu, BEM di daerah tahu kan, mereka belajar metodologi juga mana yang bohong, mana yang benar tapi tidak berguna tuh. Itu intinya tuh, dan udah itu anggota-anggota DPRD di beberapa daerah juga paham
permainan semacam ini. Yang nggak paham adalah Ibu Mega. Ibu Mega itu berupaya ditutupi faktanya bahwa Ganjar itu turun elektabilitasnya itu. Dan Ibu Mega kan nggak punya akses langsung pada lembaga-lembaga survei. Jadi kasihan juga Bu Mega itu menjelang ulang tahun ke-50 PDIP itu dia tidak punya akses pada data, itu intinya, itu ditutupi oleh lingkaran oligarki politik di sekitar beliau itu. Padahal kita percaya Ibu Mega itu punya feeling, dia punya ada hal yang otentik pada Ibu Mega, yaitu insting politiknya untuk tahu bahwa ini benar apa enggak ya, kira-kira itu. Dan kadangkala itu dipalsukan oleh mereka yang pragmatis. Nah, semoga Ibu Mega lakukan tapa brata, lakukan samadhi, dan kembalikan insting asli Ibu Mega yang paham bahwa negeri ini harus dituntun oleh kejujuran. Yes, oke. Okay. Thank you, Bung Rocky. Dan kita kawal semua itu dengan 0%. Yes. Oke, okay. Thank you, Bung Rocky. Ya. Yeah.